Dari kelompok 3 kami mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang RPP Kurikulum Merdeka kelas 4 mata pembelajaran IPA tentang Unit 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, Sub Unit 1 Bagian Tubuh Tumbuhan. Anggota dari kelompok 3, yang pertama yaitu saya sendiri, Wahyu Nursanti, kemudian ada Kurnia Dwi Rahmawati, Arum Puspitasari, dan Triwidodo. Informasi umum. A. Identitas modul. Penyusunan dari kelompok 3, instansi Sekolah Dasar Negeri Yogyakarta tahun 2002. Penyusunan jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPA, fase atau kelas, fase B kelas 4, unit 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, sub unit 1 bagian tumbuh-tumbuhan, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 2 kali 35 menit. B. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. C. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. D. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. E. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Berpikir kritis. 6. Kreatif. F. Sarana dan prasarana. 1. Sumber belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk Sekolah Dasar kelas 4. Penulis Amalia Fitri, DKK dan Internet. 2. Persiapan perangkat lunak seperti Infocus, laptop, speaker, dan LKPD. 3. Perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik. 1. Lembar kerja atau lampiran 1.1 untuk masing-masing peserta didik. 2. Kartu bagian tubuh tumbuhan atau lampiran 1.2. 3. Alat tulis. 4. Alat mewarnai. 5. Seledri atau bunga putih 1 tangkai, bisa juga dengan sayur seperti sawi dan sejenisnya. 6. Pewarna makanan 7 gelas. 4. Perlengkapan yang dibutuhkan guru atau opsional. 1. Contoh akar tunggang dan serabut. 2. Contoh batang basah, batang kayu, dan batang rumput. 3. Contoh daun dengan tulang berbeda. Target peserta didik. 1. Peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. 2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. G. Model pembelajaran dan metode pembelajaran. 1. Model TPACK. 2. Metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Kompetensi inti. A. Pemahaman bermakna. 1. Meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan,
memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. B. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? 2. Apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? C. Kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1. Kegiatan pendahuluan. 1. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. 3. Peserta didik bersama dengan guru membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. 4. Peserta didik melakukan kegiatan literasi. 5. Peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 6. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui pertanyaan pemantik. 1. Siapa yang sudah belajar mengenai bagian tubuh-tumbuhan tadi malam bersama orang tua? 2. Apa yang kamu ketahui tentang bagian tubuh-tumbuhan? 7. Guru memberikan gambaran tentang bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kurnia. 8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan inti. Guru menanyakan materi tentang bagian tubuh tumbuhan dengan menggunakan infokus. 10. Secara mandiri, siswa mengamati gambar yang ditayangkan. Tahap 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. Guru menayangkan video pembelajaran tentang bagian tubuh tumbuhan. 12. Setelah menayangkan video, guru menjelaskan dengan media kartu-kartu bagian tubuh tumbuhan. 13. Guru menjelaskan dengan mengamati video dan media tersebut, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, pertanyaan tentang materi bagian tubuh tumbuhan. Misalnya, apakah anak-anak ibu sudah belajar materi yang Bapak tampilkan ini di rumah bersama orang tua? Yang kedua, apakah anak ibu bisa menggunakan kartu-kartu bagian tubuh tumbuhan yang ibu demonstrasikan? 15. Peserta didik menyampaikan pendapat dari pertanyaan guru secara mandiri. Tahap 2. Mengorganisasikan peserta didik. 16. Guru membentuk kelompok secara heterogen, satu kelompok terdiri dari 4 peserta didik. 17. Setelah itu, guru memberikan media kartu bagian tubuh tumbuhan kepada setiap kelompok. 18. Peserta didik mengerjakan tugas secara kelompok dengan menggunakan kartu-kartu bagian tubuh tumbuhan. Tahap 3. Membantu investigasi mandiri dan kelompok. 19. Guru melihat peserta didik setiap kelompok dalam mengerjakan tugas kelompoknya. 20. Guru bertanya jawab dengan peserta didik tentang tugas yang sedang dikerjakan, apakah ada yang merasa kesulitan, apakah ada yang belum paham setiap kelompok. Pertemuan kedua, tahap 4, mempresentasikan hasil investigasi kelompok. 21. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok, setiap kelompok diminta maju ke depan untuk mempresentasikannya. 22. Peserta didik dari kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil kerja kelompok yang tampil. 23. Guru memberikan penilaian ke setiap kelompok. Tahap 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 24. Peserta siswa saling menukarkan pendapat dan saling memberikan komentar positif dan saran perbaikan. 25. Guru memberikan apresiasi kepada setiap peserta didik yang melakukan presentasi. 26. Guru memberikan tugas LKPD kepada peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Kegiatan penutup. Untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, guru memberikan kuis interaktif tentang pembagian. Guru peserta didik melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. 29. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran.
30. Guru melakukan evaluasi kepada peserta didik secara individu. 31. Siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. 32. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 33. Kelas ditutup dengan doa bersama. D. Pengayaan. Peserta didik dengan nilai rata-rata di atas rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. E. Remedial. Diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. F. Refleksi guru. Guru dapat melakukan kegiatan refleksi dengan memilih beberapa pertanyaan kunci berikut ini. 1. Apakah kegiatan dalam membuka pelajaran yang dilakukan dapat mengarahkan pada dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan baik? 2. Apakah dalam memberikan penjelasan teknik atau instruksi yang akan disampaikan untuk pembelajaran dapat dipahami oleh siswa? 3. Apakah sarana dan prasarana serta media, alat dan bahan yang digunakan mendapat respon positif dan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran? 4. Apakah tanggapan siswa terhadap materi atau bahan ajar sesuai dengan yang diharapkan? 5. Apakah proses pembelajaran yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? 6. Apakah pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan? 7. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap pelatihan dan penilaian yang dilakukan? 8. Apakah semua siswa telah menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? G. Refleksi peserta didik. Refleksi pembelajaran dilakukan oleh guru melalui pertanyaan lisan kepada siswa pada akhir pembelajaran. Berikut beberapa pertanyaan kunci yang dalam refleksi pembelajaran. 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? H. Kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Mampu melakukan pembagian bagian tubuh tumbuhan. 2. Mampu membedakan bagian tubuh tumbuhan. Asesmen atau penilaian. Asesmen individu dan kelompok. Jenis asesmen, performa, tertulis atau teks objektif. Rubrik penilaian, kriteria, keaktifan siswa. 1. Siswa kurang terlibat aktif dalam diskusi kelompok. 2. Siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Komunikasi. 1. Siswa menyampaikan pendapat tidak dengan bahasa yang santun. 2. Siswa menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Triwidodo. Lampiran penilaian sikap. Lampiran format penilaian sikap. Terdapat yang pertama adalah format penilaian sikap atau jurnal yang dibentuk dalam suatu tabel yang memiliki aspek antara lain tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, serta tindak lanjut. Yang kedua adalah pengamatan sikap melalui lembar observasi. Di dalam format pengamatan sikap melalui lembar observasi ini terdapat sebuah tabel yang dimana lembar observasi aspek sikap tercantum nomor, nama peserta didik, terdapat aspek bergotong royong, bernalar kritis, mandiri. Di dalam bergotong royong ini terdapat sebuah aspek yaitu kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok yang terdiri dari 2 kuesioner yaitu iya atau tidak. Yang kedua adalah bernalar kritis, terdapat aspek di dalamnya itu mengajukan pertanyaan untuk membandingkan berbagai informasi yang di dalamnya juga terdapat kuesioner iya atau tidak. Yang selanjutnya adalah mandiri. Di dalam aspek mandiri ini terdapat juga sebuah aspek
penilaian yang dimana siswa mampu mengerjakan tugasnya itu secara individu. Di dalam ini juga terdapat kuesioner ya atau tidak. Ya di sini memiliki skor 1 jika subindikator terlihat secara konsisten selama 1 hari, sedangkan tidak skor 0 jika subindikator tidak terlihat sama sekali. Petunjuk penskoran. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Lampiran penilaian pengetahuan. Di dalam lampiran penilaian pengetahuan ini terdapat sebuah asesmen individu atau kelompok yang memiliki jenis asesmen, yaitu jenis asesmennya ini terdapat 2, performa dan tertulis. Tata cara asesmen. Performa, rubrik penilaian proyek, kriteria tahap 1, sangat baik. Satu, merawat tanaman secara mandiri dan menunjukkan tanggung jawab. 2. Melakukan pengamatan dan mengisi jurnal secara mandiri tanpa diingatkan. Baik, bisa merawat, melakukan pengamatan serta mengisi jurnal namun masih perlu diingatkan. Cukup jika bisa merawat, melakukan pengamatan serta mengisi jurnal namun masih perlu ditemani. Perlu perbaikan jika tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap tanamannya, perlu ditemani untuk melakukan pengamatan. Tahap 2, sangat baik jika menjawab disertai dengan alasan yang logis, baik jika menjawab dengan benar namun tidak menyertai alasan yang kuat. Cukup ada 1-2 kesalahan, perbaikan jika lebih dari 2 kesalahan. Tahap 3, sangat baik jika membuat 2 diagram garis, memberikan hasil analisis mengenai kondisi kedua pot, mengaitkan kondisi kedua pot dengan proses fotosintesis. Baik jika memenuhi 2 kriteria yang diharapkan. Cukup jika memenuhi 1 kriteria yang diharapkan. Perlu perbaikan jika seluruh kriteria tidak terpenuhi. Tahap 4, sangat baik jika mampu melakukan refleksi secara mandiri, mengaitkan dengan kelebihan dan pengalaman, serta bisa mengaitkan pelajaran ke dalam sikap sehari-hari. Baik jika bisa melakukan refleksi dengan bimbingan untuk 1-2, cukup jika bisa melakukan refleksi dengan bimbingan untuk 3-4, perlu perbaikan jika melakukan refleksi dengan bimbingan untuk semua pertanyaan. Tahap 5, sangat baik jika mencantumkan dalam media gambar siklus hidup tumbuhan. Jawaban tahap 2-5. Baik jika tidak terlihat 1-2, cukup jika tidak terlihat 3-4, perlu perbaikan jika tidak terlihat 5. Performa rubrik penilaian presentasi produk. Sikap presentasi. 1. Berdiri tegak. 2. Suara terdengar jelas. 3. Melihat ke arah audiens. 4. Mengucapkan salam pembuka. 5. Mengucapkan salam penutup. Sangat baik jika memenuhi semua kriteria sikap presentasi yang baik. Baik jika memenuhi 3-4 kriteria sikap presentasi yang baik. Cukup memenuhi 1-2 kriteria sikap presentasi yang baik. Perlu perbaikan jika seluruh kriteria tidak terpenuhi. Pemahaman konsep. Sangat baik jika 1. Saat menjelaskan tidak melihat media presentasi. 2. Penjelasan bisa dipahami. Sangat baik jika 1. Melihat media sesekali, 2. Penjelasan bisa dipahami. Cukup jika 1. Sering melihat isi media, 2. Penjelasan kurang bisa dipahami. Perlu
dilakukan jika 1. Membaca media selama presentasi, 2. Penjelasan tidak dapat dipahami. Tes tertulis di akhir pembelajaran melalui lembar tes formatif, pedoman penskoran tes tertulis. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Nomor soal 1 dan 2. Kunci jawaban 1. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Atau ingatkan lagi untuk bunga dan buah tidak selalu ada pada setiap tumbuhan. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Soal 3, 4. Kunci jawaban 2. Akar, 3. Akar dan batang. Bisa saja ada peserta didik yang menjawab duri. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Soal 4, 5. Kunci jawaban 4. Akar, batang, dan daun. 5. Bunga. Bisa saja ada peserta didik menjawab biji. Soal 1. Apa saja bagian tubuh tumbuhan? 2. Bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk menyimpan makanan? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? 5. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Nilai tes tertulis jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Baik, terima kasih kepada Mbak Arum. Saya akan melanjutkan terkait dengan lampiran bahan ajar. Bahan ajar IPAS SD kelas 4, bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. A. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatannya. B. Alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. C. Tujuan pembelajaran. Yang satu adalah peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. 3. Peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Berikut ini adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalam LKPD ini terdapat kolom identitas peserta didik. Yang selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik ini terdapat lembar 1.1 terkait dengan bagian tubuh tumbuhan, dengan tujuan mengamati bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, yang dimana siswa terdapat suatu gambar, kemudian siswa menuliskan terkait bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah lampiran 1.2 terkait dengan kartu bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya adalah lampiran 1.3 terkait dengan lembar kerja bagian bunga. Tujuannya adalah mengamati bagian bunga dan mempelajari fungsinya. Lengkapi gambar berikut
dengan nama bagian bunga berdasarkan hasil diskusi bersama gurumu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami membuka 3 penanya, atau mungkin ada masukan atau arahan dari teman-teman tentang RPP dari kelompok kami persilahkan. Silahkan Mbak Tria. Izin bertanya, pada kelompok 3, jelaskan alasan yang mendasari pengimplementasian model pembelajaran TPACK dan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab dan presentasi itu apa, materi tumbuhan itu apa ya? Terima kasih. Silakan Mbak Ivana. Izin bertanya, kaitannya dengan metode pembelajaran yang telah disampaikan tadi, menurut kelompok 3, apakah terdapat metode pembelajaran lain yang relevan untuk digunakan? Terima kasih. Silakan Mbak Arsy. Izin bertanya, pada kegiatan pembelajaran khususnya kegiatan inti poin ke-13, dijelaskan guru menjelaskan bagian tubuh tumbuhan. Maka dalam penjelasan bagian tubuh tumbuhan tersebut, apakah guru menjelaskannya dikolaborasikan dengan media gambar daunnya? Terima kasih. Baik teman-teman, berikan kami waktu untuk menjawab semua pertanyaannya ya.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ivana. Izin bertanya, kaitannya dengan metode pembelajaran yang telah disampaikan tadi, menurut kelompok 3, apakah terdapat metode pembelajaran lain yang relevan untuk digunakan? Nah, menurut kelompok kami, saat kami menyusun RPP ini, metode pembelajaran yang kami gunakan itu sudah sesuai dengan materi yang kami sampaikan. Begitu, Mbak Ivana. Baik, terima kasih Mbak Kurnia atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Atsy. Pada kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan inti, poin ke-13 dijelaskan guru menjelaskan bagian tubuh tumbuhan. Maka dalam penjelasan bagian tubuh tumbuhan tersebut, apakah guru menjelaskannya dikolaborasikan dengan media gambar daunnya? Menurut kelompok kami, dalam menjelaskan bagian tubuh tumbuhan itu menggunakan media gambar. Karena dengan menggunakan media gambar dan juga menampilkan video yang berkaitan dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Karena dengan menggunakan media gambar dan juga menampilkan video tersebut, diharapkan peserta didik dapat dengan mudah untuk memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Apakah jawabannya dapat diterima, Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tria. Jelaskan alasan yang mendasari pengimplementasian model pembelajaran TPACK dan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi itu pada materi tumbuhan itu apa? Alasan kelompok kami menggunakan model pembelajaran TPACK adalah bahwasannya model pembelajaran TPACK adalah model pembelajaran yang merupakan model pembelajaran dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi dan pedagogik untuk mengembangkan konten, sesuai dengan komponen kurikulum merdeka yang menekankan proses pembelajaran mengaplikasikan menggunakan teknologi-teknologi. Alasan juga mengapa menggunakan metode pembelajaran diskusi, kelompok, tanya jawab, dan presentasi karena penggunaan ini sesuai dengan karakteristik siswa yang dimana pembelajaran berpusat pada student-centered approach serta mengedepankan siswa untuk berpikir secara kritis yang diimbangi dengan profil pelajar Pancasila terkait dengan kerjasama. Bagaimana Mbak Tria? Apakah jawabannya bisa diterima? Sudah Mbak, bisa diterima Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Baik teman-teman, eh, baik teman-teman, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.